Begitu komentar ini keluar, Tu Jiner melompat dan mengguncang lengan Qin Yichen, berharap untuk berangkat sekarang. Namun, Yue Chang membenci wajahnya, tetapi matanya menatap Qin Yichen, menjadi lebih acuh tak acuh, dan bahkan sedikit kemarahan. Kamu harus tahu apa artinya ini. Suara di benaknya tidak menyenangkan, tapi Qin Yichen masih tersenyum. Tusan bisa mentolerir klan elf, tapi aku belum tahu, bisakah itu mengakomodasi keturunan naga sejati? Maksud kamu apa? Yue Chang benci baru saja selesai bertanya, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu. Di sini, itu adalah istana ilahi pertama dari naga yang benar, dan rahasia yang tersembunyi di timur juga harus tentang naga yang benar. Tu Jiner mengatakan bahwa ketika pesta Daojun selesai, dia akan membawanya ke Tusan. Di mana Tusan? Di mana Tusan Shu berada? Qin Yichen mencurigai bahwa Tusan No Jiao, istri leluhur Dayu, tidak mati sekarang, setidaknya masih hidup dengan semacam keberadaan. Selain itu, ada juga Master Li Tu. Cukup beralasan bahwa Qin Yichen harus disebut leluhur. Keberadaan seperti itu ada, setidaknya itu harus menjadi rubah iblis berekor 7. Untuk mengatakan bahwa setelah dia pergi ke Tusan, orang-orang kuat itu tidak bisa melihat napasnya sama sekali. Qin Yichen tidak percaya. 10.000 langkah mundur, Tusan tidak bisa melihatnya. Tidak bisakah orang kuat lainnya mengenalinya? Dunia ini besar, yang kuat keluar dalam jumlah besar. Identitas murid Tusan sekarang adalah salah satu label Qin Yichen. Terlebih lagi, Tusan memang membantunya dan menyelamatkannya. Daripada menunggu untuk dipermalukan oleh waktu, atau bahkan masuk ke dalam situasi pembunuhan, lebih baik untuk melihat sikap yang benar terhadap keturunan naga sejati dari reaksi para murid Tu Jiner. Untuk sedikitnya orang, bahkan jika Tusan tidak dapat menanggung keturunan naga yang benar, tetapi Qin Yichen ingin pergi, Tu Jiner tidak dapat menyimpannya. Tetapi ketika dia tiba di Tusan, itu belum tentu. Meskipun Qin Yichen juga ingin Tusan mengenali keturunan naga sejati, dia juga ingin adik perempuan itu tetap setia padanya seperti yang dia lakukan sekarang setelah mengetahui identitas aslinya. Namun, Qin Yichen harus bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan teman-temannya, dan bahkan lebih berharga dari bantuan Tusan. Yue Chang benci untuk tidak mengatakan apa-apa, hanya menyisakan satu kalimat, ikuti kamu. Tetapi kamu lebih baik memastikan mereka bisa hidup. Dengan cara ini, Qin Yichen memulai perjalanan dan mengambil kapal kayu Tusan secara langsung. Tentu saja, itu adalah perahu kecil setelah perpecahan. Tetapi meskipun demikian, kecepatannya sangat cepat. Sepanjang jalan, Qin Yichen tidak menemukan jiwa naga yang tersembunyi dalam kegelapan, dan bahkan memiliki banyak bahaya. Dan pada saat ini, kebencian bulan akan memancarkan bulan terang, mengubah bahaya menjadi tandus. Dalam perjalanan ini, Qin Yichen sangat ingin tahu, bertanya tentang kebencian Yue Chang. Apakah ada peninggalan yang mirip dengan dunia tiga keluhan? Namun, jawaban penuh kebencian Yue Chang sedikit mengecewakan Qin Yichen. Menurut kebencian selama sebulan, memang ada puluhan ribu tempat di dunia itu, dan seperti yang ditebak Qin Yichen, semuanya termasuk semua dan termasuk semua ras. Tetapi sangat disayangkan bahwa dalam bencana itu tahun itu, dunia yang diciptakan oleh tempat-tempat Tao itu akan hancur, dan sebagian besar dari mereka akan dijarah. Selain itu bukan pertama kalinya pesta Daojun diadakan. Dan Qin Yichen dan kerumunan bukan yang pertama memasuki tim setting setelah bencana tersebut. Karena itu, sejauh ini, dunia-dunia itu terlalu sedikit untuk bertemu. Sayangnya, jika kita bisa bertemu lagi, setidaknya seorang prajurit Tao yang lain. Dibandingkan dengan Qin Yichen, perjalanan Tu Jiner tampaknya cukup menarik, dan dia terus-menerus berbicara di sekitar bulan. Long Sister, kemana kita akan pergi? Timur. Bukankah kamu sudah lapar sejak kamu berjalan sejauh ini? Aku Daojun. Aku sudah menghancurkan lembah. Ah, benarkah seperti ini? Bukankah kamu juga Raja Iblis? Itu benar juga, tapi buah dewa yang ayahku berikan sangat lezat. Aku benci saudara perempuanku dan Yuyuan. Bukankah seharusnya ada buah seperti itu? Yah, untukmu. Tapi aku memberimu seluruh buahnya. Kamu bertanya pada adik apakah itu enak. Tidak perlu berterima kasih. Melihat senyum polos gadis setan rubah, Muncang benci menjadi sangat berisik, dan menggigit buah dewa. Ini memang yang tidak dimiliki Yuyuan. Setidaknya sejak kelahirannya, Yuyuan menjadi mandul. Jus buah dewa mengalir ke ujung lidah, dan bulan tumbuh kebencian dan menjilat bibir. Sepertinya, cukup lezat. Namun, tawa selalu berumur pendek. Setelah melakukan perjalanan selama sebulan, pemimpin bulan membenci kegelapan di kejauhan. Dan tiba-tiba suara itu hikmat dan hikmat, seharusnya di sini. Qin Yichen bahkan mengeluarkan Excalibur secara langsung, dan melihat pisau bergetar, menunjuk lurus ke arahnya. Itu memang di sini. Namun, kata-kata Qin Yichen baru saja jatuh. Tetapi dia melihat Tu Jiner dengan ekspresi ketakutan. Adik, ini bukan pedang yang diberikan oleh kurcaci.
Tuyulan dan orang-orang kuat Tusan lainnya juga menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Pada awalnya di pasar Yi, masyarakat mengalahkan pedang. Seolah-olah mereka sedang mengajar adik laki-laki Qin untuk para dewa dan setan. Mereka masih marah dan tak berdaya. Tapi sekarang, Excalibur ini sepertinya tidak biasa. Qin Yichen tidak menginstalnya saat ini. Itu memang diberikan kepadaku oleh tuan yang kalah. Setelah jeda, Qin Yichen memandang Tu Jiner dan berkata dengan serius, Sister, mungkin sangat berbahaya di masa depan. Saya akan mencoba yang terbaik untuk melindungi Anda. Tetapi saya berharap bahwa apapun yang Anda temui, Anda harus percaya padaku. Baik. Sepasang rubah naif Tu Jiner juga rumit. Meskipun dia tidak mengalami badai dan gelombang, dan bahkan berjalan keluar dari pengadilan mempesona ayahnya untuk pertama kalinya, Tu Jiner tidak bodoh. Atau mungkin master yang kalah ingin mengambil kesempatan untuk memberi Tusan beberapa manfaat. Tapi setelah keheningan yang lama, dia melihat Tu Jiner menyeringai gigi harimau kecilnya. Kakak, aku melindungimu. Siap-siap. Qin Yichen melihat sekeliling. Matahari dan bulan beredar di bintang-bintang. Tetapi hanya samar-samar melalui kegelapan di depan matanya. Wajahnya tiba-tiba ketakutan. Apakah kamu yakin ini? Aku tidak tahu apakah aku bertanya pada Yue Changhead atau Excalibur di tangannya. Tetapi bagian depan pedang yang diciptakan oleh sang pecundang menunjuk langsung ke timur tempat perahu kayu itu terbang. Pada saat itu, Qin Yichen benar-benar bertanya-tanya apakah master yang kalah mengadu domba dia. Saya melihat bahwa itu adalah tanah tandus. Tidak. Deskripsi sepi tidak cukup untuk menggambarkan kepanikan di hati Qin Yichen. Ini mungkin adalah lapangan surah yang dikatakan Tu Tianzhu. Neraka yang harus dilupakan. Saya melihat bahwa di tanah di depan saya, mayat-mayat berlari melintasi lapangan. Jika Qin Yichen menginjaknya, tidak mungkin untuk menginjak tanah terbuka. Selain itu, tulang-tulang ini belum bisa membusuk begitu lama. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka kuat selama hidup mereka. Di sana, Qin Yichen melihat tulang naga dan kerangka Phoenix, serta banyak saudara dan saudari. Tetapi lebih dari mereka adalah tulang dari semua ras. Beberapa dari mereka dapat mengenali ras, dan beberapa dari mereka tampaknya terintegrasi dengan kegelapan. Terlepas dari para dewa dan setan, pada saat itu seperti mayat di bidang Shuro. Tetapi apa yang membuat kulit kepala Qin Yichen mati rasa adalah selain mayat, ada jiwa yang terus-menerus mengambang dari para dewa dan setan. More Action Nov.